akan berlaku selamanya, selama komposisinya tidak ada yang berubah gitu ya Bu ya? Ya, itu Nah, di Perpu. Di iya. Perpu Nah, nomor 2. mohon, apakah sekarang untuk reguler pun sama seperti itu Bu? Boleh saya bantu jawab, Neng? Iya, monggo Ibu. Jadi Perpu nomor 2 itu sampai sekarang kan belum ada turunannya begitu. Jadi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan sertifikasi halal turunan dari Perpu nomor 2 ini. Nah, kami di LPH dan juga di asosiasi LPH sudah membahas hal itu, dan dalam waktu dekat insya Allah akan ke Ombudsman begitu ya, karena kita tahu bahwa yang namanya komposisi itu tidak menjadi bagian dari audit, ya kan? Komposisi itu misalnya gula 10 takar, katakanlah airnya segalon dan seterusnya gitu ya, itu kan komposisi. Nah, sementara yang kita lihat itu kita lihat ini adalah bahannya apa. Kemudian kalau dikatakan bahwa itu berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan komposisi, apakah yakin bahwa pelaku usaha tidak melakukan penambahan, pengurangan dan seterusnya bahan yang dipergunakan itu gitu ya? Nah, sehingga itu menjadi hal yang tidak logis seperti itu. Oleh karena itu dari asosiasi sendiri pada saat ini akan istilahnya itu mengkonfirmasi, termasuk juga mengusulkan pada Ombudsman untuk sertifikasi halal itu harus punya batas waktu lah, intinya begitu ya, karena bagaimanapun kita kan harus mempertanggungjawabkannya selama sertifikat itu katakanlah berlaku, masa kita mempertanggungjawabkan selama-lamanya, kan tidak mungkin ya. Apalagi semua pelaku usaha saya yakin selalu punya inovasi-inovasi, selalu punya istilahnya tuh ya kreativitas di dalam membuat produknya itu. Jadi agak tidak mungkin begitu ya kemudian memberlakukan sertifikat halal itu kemudian seumur-umur. Lalu untuk apa data masa berlaku yang sekarang kita cantumkan gitu ya di dalam pengajuan sertifikat halal yang sekarang kita lakukan. Nah, jadi ada banyak pertanyaan, termasuk juga mungkin ada nanti peraturan-peraturan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan Perpu nomor 2 ini. Gitu ya, Bu. Jadi kita tunggu saja untuk sementara. Yang sudah tertulis berarti 4 tahun begitu ya. Kemudian ada Perpu yang baru, kita tunggu peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Perpu nomor 2 ini tentang jaminan produk halal. Demikian, Bu. Tenun Ibu Neneng. Sami-sami. Baik, terima kasih Bu Neneng untuk penjelasannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Memang belum ada turunan, belum. Baik, Bapak Ibu semua. Saja kan harus istilahnya itu pelatihan. Harus pelatihan ulang setiap 2 tahun penyeliah halal Bapak Ibu ya. Masa ini produknya, sertifikat halalnya seumur-umur, kan jadi aneh gitu. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada, ini ada Umi Neni dari Bandung, Raisan, mangga Ibu. Umi ingin ada 2 pertanyaan yang ingin Umi ajukan. Yang pertama, kemarin tuh ada PU yang nanya untuk pengajuan halal produknya itu kentang beku ya. Dia sudah memiliki sertifikat halal Malaysia gitu. Nah, didistribusikan di Indonesia. Nah, itu apakah harus reguler atau self declare? Nah, yang kedua, ini kan tergabung di komunitas APJI ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, di mana di situ tuh banyak banget pengusaha-pengusaha catering. Ya mungkin belum semuanya mereka memiliki sertifikat halal. Nah, untuk perhitungan itu kan kalau catering banyak banget menunya gitu kan. Nah, untuk perhitungannya itu seperti apa gitu. Karena sering banyak yang chat ke Umi gitu ya.
Kalau ini menunya ini apa? Umi masih belum pasti dan belum memberikan jawaban gitu karena ya kalau belum paham memberikan jawaban kan khawatirnya salah. Sementara tadi informasi yang didapatkan itu terdapat 250 produk dan 99 bahan gitu ya yang Kebalik, bisa Balik. diajukan. kebalik Bu. Balik. 99 produk 250 bahan. Nah, itu yang bisa diajukan. Nah, itu untuk perhitungannya seperti apa? Mohon jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Bu Neneng, punten masih bergabung. Untuk yang pertanyaan pertama bagian kentang ya Bu ya, Bu Umi, Oh, Ya, jadi ini kentangnya mau di frozen. repack atau di relabel begitu? Atau gimana? iya, pack dan relabel. Jadi Kalau akan repack relabel bisa via self declare dengan catatan bahwa sertifikat halalnya itu harus dikeluarkan oleh pihak dalam hal ini kalau Malaysia Jakim mungkin ya yang bekerja sama dengan BPJPH seperti itu Bu. Iya, jadi bisa ya self declare. kalau misalkan dia